Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali bisa menyapa saudara pada hari ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap masalah yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita itu mempunyai tujuan yang baik. Atau dengan kata lain, Tuhan mempunyai tujuan di balik setiap masalah yang ada pada kita. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah yang saudara dan saya hadapi itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan karakter kita, supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita termasuk saya yang kebal terhadap rasa sakit atau terlindungi dari penderitaan. Dan tidak ada seorang pun dari antara kita yang bebas daripada masalah. Tapi saya mau katakan lagi kepada kita bahwa Tuhan memakai masalah yang kita hadapi itu untuk menarik kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ada lagi perkataan yang indah dari seorang yang namanya John Erickson Tada. Dia mengatakan ketika kehidupan saudara berbunga-bunga, saudara dapat meluncur begitu saja dengan hanya mengetahui tentang Yesus, menirunya, mengutip perkataannya, dan berbicara tentang Dia. Tetapi hanya dalam penderitaanlah kita akan mengenal Yesus. Saudara, indah sekali bukan pernyataan ini? Kita diajak untuk memandang kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan, saudara. Bahkan Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 29. Di sana dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita tahu bahwa setiap penderitaan, persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita itu ada di dalam rancangan Tuhan, saudara. Rancangan Tuhan yang indah. Untuk apa? Untuk membentuk kita lebih mengasihi Tuhan dan membawa kita datang kepada Tuhan. Memang saudara, masalah itu bisa terjadi oleh karena dosa kita. Masalah itu bisa terjadi oleh karena kelemahan kita. Masalah itu bisa terjadi oleh karena kejahatan kita. Tetapi Allah yang baik itu, saudara-saudara, membuat masalah itu membawa kita untuk mengubah diri dan kita datang kepada Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mempercayai bahwa Allah mengasihi kita, bahwa kesengsaraan kita itu akan menimbulkan ketekunan
dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus di dalam menanggapi masalah. Saudara, ingatlah bahwa rencana Tuhan itu adalah baik. Bersukacitalah dan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan ketika engkau memiliki masalah. Bersyukurlah kepada Tuhan ketika engkau diizinkan Allah menghadapi itu. Karena itu semua dipakainya untuk kebaikan kita. Sekali lagi saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi saudara yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpujilah nama Tuhan, tetap semangat, Tuhan memberkati saudara.